menimbulkan kecurigaan juga harus dinilai dalam batas kenalan yang wajar pula. Berdasarkan pada fakta-fakta persidangan dan perhatikan keterangan yang diperoleh majelis kehormatan, maka tindakan hakim terlapor tidak memenuhi ukuran untuk dapat dianggap sebagai tindakan yang menimbulkan kecurigaan sehingga berpotensi memperlihatkan sikap keberpihakan ketika memutus suatu perkara. 5.11 menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan etika di atas berkenaan dengan tindakan tindakan hakim terlapor melalui kuasa hukumnya dalam sidang IPTW Jakarta yang menghadirkan ahli bernama Muhammad Wiliandi, ingat posisinya sebagai suatu pihak perkara di Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHPU legislatif. Majelis Kehormatan berpendapat bahwa hakim terlapor tidak terbukti melanggar prinsip kepatasan dan kesopanan dalam sabta kasa utama. 5.12 menimbang bahwa meskipun Majelis Kehormatan telah berpilihan perbuatan hakim terlapor mengajukan Rudian Muhammad Wiliandi sebagai ahli di PTW Jakarta bukan merupakan pelanggaran terhadap sabta kasa utama sebagaimana telah diberikan di atas. Majelis Kehormatan penting untuk menegaskan kembali bahwa pendirian tersebut semata-mata adalah untuk menghormati hak hukum hakim terlapor, bukan untuk membenarkan perbuatan hakim terlapor yang mengajukan gugatan di PTW Jakarta terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 17 tahun 2023 atau yang di dalamnya terdapat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nomor 2 /MKMK/L/2023 di mana terhadap perbuatan hakim terlapor tersebut Majelis Kehormatan telah menyatakan sebagai pelanggaran terhadap sabta kasa utama dan karena itu hakim terlapor telah jatuhi sanksi teguran tertulis PD putusan Majelis Kehormatan nomor 01/03/2024 titik koma 02/MKMK/03/2024 dan 05/MKMK/03/2024 balas kurung. Oleh karena itu, putusan aku bukanlah bukti atau dalam kurung dan karena itu tidak dapat diajukan sebagai bukti balas kurung untuk membenarkan perbuatan hakim terlapor menggugat keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 17 tahun 2023 dalam kurung yang di dalamnya tersangkut pula putusan Majelis Kehormatan nomor 2/MKMK/L/2023 balas kurung di PT UN Jakarta. Sebaliknya putusan aku justru merupakan penegasan akan sikap objektif Majelis Kehormatan bahwa kendati pun Majelis Kehormatan menjadi turut tergugat intervensi dalam gugatan yang diajukan oleh tim terlapor di PT Jakarta, Majelis Kehormatan tetap menghormati hak hukum hakim terlapor sebagai penggugat dan tidak menyampur adukannya dengan kepentingan hukum Majelis Kehormatan sebagai turut tergugat intervensi dalam perkara di PT Jakarta dimaksud. 5.13 menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan persoalan kode etik dan perilaku hakim dan atau yang bukan merupakan kewenangan Majelis Kehormatan tidak dipertimbangkan karena ini tidak relevan. Kesimpulan, berdasarkan nilai untuk perkara, fakta-fakta yang terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan serta pertimbangan hukum dan etika di atas, Majelis Kehormatan berkesimpulan 6.1 Majelis Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili laporan aku. 6.2 pelapor memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan laporan aku. 6.3 tidak terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi indikasi prinsip kepantasan dan kesopanan dalam sabta kasa utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. 6.4 putusan aku bukan merupakan bukti dan karena itu tidak dapat diajukan sebagai bukti untuk membenarkan perbuatan hakim terlapor menggugat keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 17 tahun 2023 yang di dalamnya tersangkut pula putusan Majelis Kehormatan nomor
2/MKNK/L/2023 di Piton, Jakarta. Amal putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan menyatakan hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Kasta Utama. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Dewa Gede Palguna sebagai ketua merangkap anggota, Ridwan Mansur sebagai sekretaris merangkap anggota, dan Julianti sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 3 bulan Juli tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 bulan Juli tahun 2024 selesai diucapkan pukul 3:06:18 waktu Indonesia Barat sore oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Dewa Gede Palguna sebagai ketua merangkap anggota, Ridwan Mansur sebagai sekretaris merangkap anggota, dan Yuliandri sebagai anggota serta dihadiri oleh pelapor. Demikian putusan telah diucapkan, maka dengan demikian sidang dinyatakan ditutup.